Gampangnya jangan Surabaya deh, harusnya Jakarta Solo. Jakarta Solo kan 500 ya, benar, kilometer, 550. Nah, itu nggak nyampe kalau ya. Nah, kalau kemarin tuh kita kalau dengar isunya tuh waktu itu pengirimannya lama. Terus juga untuk wall chargingnya juga agak lama lah. Sempet juga ngalamin kayak gitu. Iya, wall chargingnya lama emang. Masihnya walaupun ini bikin jadi bodoh ya ke depannya. Buat gimana tuh maksudnya tuh? Hai, selamat datang di Itu Mobil. Nah, sekarang gue bersama dengan Mas Kris. Halo Mas Kris, gimana kabarnya? Baik, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, Mas Kris ini adalah pemilik dari Denza D9 yang keren ini. Nah, di sini gue akan tanya-tanya bersama dengan Mas Kris, kira-kira pengalamannya apa sih menggunakan si mobil Denza D9 ini? Penasaran gimana reviewnya? Saksikan terus di Itu Mobil. Oke, sekarang kita sudah di dalam mobil Denza D9 milik Mas Kris. Mas Kris. Ya. Nah, gimana? Ini dulu belinya kapan dan berapa waktu itu belinya? Waktu itu belinya akhir 2024 atau sama nih kayak sekarang gini, habis gias. Habis gias berarti, oke. Habis gias. SPK di sana, tapi mobilnya kan masih nunggu datangnya September. Jadi gias kan kemarin ya, bulan Juli ya, sama Juli, yang lalu Agustus juga ya, Juli Agustus ya. Agustus tahun 2024. Mobilnya datangnya September. Ya. Waktu itu harga berapa? 950. Oke, berarti udah sekitar setahun ya penggunaannya. Setahun penggunaannya. Hampir setahun. Oke. Nah, kan udah pemakaian setahun nih. Nah, waktu itu alasannya kenapa sih beli mobil ini? Ya kita lihat kan memang kalau nyari mobil gede waktu itu zamannya ada Alphard lah, Velfire lah, atau yang lainnya gitu kan. Ataupun yang mobil listrik tuh waktu itu ada Maxus Mivas M9 kalau nggak salah. Nah, kenapa beli Denza D9? Karena mobil yang besar buat keluarga, anak saya 3 ya kan. Jadi minimal kalau jalan sama istri udah berlima. Terus belum lagi kalau pakai supir kan jadi berenam. Jadi kan mobil ini besar, lega. Nah, jadi cari mobil listrik yang lega. Nah, sebelumnya udah punya mobil listrik yang lain yang pada umumnya kecil-kecil kan. Yang 5 seater lah ibaratnya. Ya, 5 seater. Terus habis itu ada yang 7 seater juga, cuma kan lebih kecil kan. Itu M6 gitu kan. M6 ya benar. Nah, terus satunya lagi sebelumnya lagi Atto yang pertama. Atto 3, Nah, terus keluar ini, wah ini bener yang cocok saya cari. Terus itu alasan satu, kapasitas. Alasan kedua, karena menurut saya ini kemewahan yang terjangkau gitu. Kemewahan yang terjangkau, Ya, jadi dari fitur-fiturnya tuh lebih banyak, lebih bagus mungkin daripada kompetitor atau mobil lainnya gitu ya, yang sebelumnya udah keluar atau saat ini juga masih bersaing dengannya. Tapi harganya jauh lebih miring kan. Benar. Harganya jauh lebih miring, jadi nah ngapain beli yang mahal banget gitu. Sementara ini dapat. Kalau ini terjangkau nih sama kantong saya. Terjangkau. Lebih rasional juga. Bener. Oke. Berarti ada dua alasan lah tadi lah kenapa beli mobil ini. Salah satu adalah kapasitasnya, memang lagi perlu mobil yang gede, dan memang dari sisi harganya agak cukup rasional lah. Gitu ya. Emang kita lihat dari sisi harga, emang ini lumayan gokil sih. Kalau kita lihat Alphard itu hampir 2M kan. Yang mobilnya gede gitu kan. Mewah sih, mewah. Terus ini malah hampir setengahnya. Gitu. Jadi memang rata-rata mungkin yang beli mobilnya adalah dari sisi harganya yang miring. Betul. Oke. Nah, selain itu berarti kan udah pernah nyobain sebelum udah pernah nyobain Alphard juga nggak? Udah pernah. Cuma udah pernah. Punya sih enggak ya. Tapi nyobain udah pernah. Oke. Nah, beda nggak sih rasanya dengan Alphard dan ini? Kalau tuh sempat nyobain waktu itu? Beda. Ya, apa bedanya aja? Kalau saya lebih ngerasain di supirnya dulu ya. Oke. Kalau di supirnya
tenaganya listrik, jalannya listrik ini lebih enak daripada mobil bensin. mesin, Oke. mobil bensin. Benar. Gitu. Nah, jadi kayak tarikannya walaupun kaki kita nggak halus banget, kalau listrik itu lebih dijaga akselerasi supaya nggak terlalu kasar untuk penumpang. Itu dengan otomatis. Sementara kalau mobil bensin ya walaupun tetap ada fitur untuk membuat jadi lebih halus, tetapi masih lebih kasar kalau kaki kita kasar. Jadi ini lebih enak. Terus kalau jalan jarak jauh saya udah pernah bawa ke Surabaya, udah pernah ke Dieng. Ini? Ya. Mobil ini? Ya. Cool. Oke. Lebih enak ini, lebih stabil. Ya kalau mobil jarak pendek sih dalam kota lebih nggak masalah lagi, tapi jarak jauh lebih enak, lebih stabil, nggak limbung gitu mobil ini. I see. Itu. Berarti ini bisa nanjak nih, Mas? Oh enak. Segede gini bisa nanjak? Nanjak lebih enak ini. Lebih enak ini. Ke Dieng nanjak lebih enak ini. Gitu. Tapi maksud saya nggak bawa ke tanjakan yang sama ya. Tapi saya nyoba berbandingin sama-sama nanjak gitu, enakan mobil listrik lah, tenaganya lebih berasa gitu, enak banget. Gitu. I see. Berarti ternyata ini udah sempet dibawa jauh ya, sampai ke Surabaya juga. Terus yang kedua dari alasan penumpang ya, walaupun saya jarang bawa mobil ini karena biasanya supir kan. Kalau saya bawa mobil ini ya saya nyupir gitu biasanya. Saya nggak suka disupirin sebenarnya, jadi nah, tapi sesekali kan saya nyoba juga di belakang, atau kalau kata istri, kata anak-anak gitu ya, ya di belakang nyaman banget. Kalau istri pernah nyobain membandingkan dengan mobil yang lain-lain yang sekelas gitu, ya menurut dia nyaman ini, kursinya nyaman, ada fitur pijitnya walaupun kurang berasa ya. Tapi bisa disetting kan sebenarnya. Udah lumayan oke lah itu. Jadi nyamannya lebih nyaman, fitur-fitur kenyamanannya juga lebih banyak. Ada kulkas, itu yang menyenangkan buat anak-anak, jadi bisa minumnya mau dingin terus. Kalau istri senengnya panas kalau dia, tapi ya kalau seringan dipakai buat dingin karena buat sama anak-anak kan. Oke. Berarti banyak lah ininya. Nah, selain itu nih, kira-kira selama pemakaian berarti udah hampir setahun gitu kan, apa aja sih yang disuka selain tadi yang dibahas dari sisi kulkas, dari sisi kenyamanan gitu, ataupun dari sisi driver dan di belakang gitu, apa sih yang disuka? Yang disuka kalau saya sih, ini masih soal nyupir nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Iya, kalau soal nyupirnya ini lengkap banget informasinya, walaupun ini bikin jadi bodoh ya ke depannya. Gimana tuh maksudnya tuh? Ya karena semua udah diatur nih, kayak sekarang posisi mobil depan terlalu deket kah, di sebelah ada mobil kedekatan belakang gitu kan, itu ketahuan semuanya. Terus kalau kayak parkir juga dia sensornya bagus banget gitu kan. Terus petanya juga bagus ini petanya si BYD ini. Bagus sih, iya benar-benar. Nah, daripada si punyanya Google Map bagusan ini gitu. I see. Ya kayak gitu. Apalagi kalau yang di Cina-nya katanya lebih bagus lagi, sampai lampu merah tuh masih berapa detik lagi dia bisa tahu gitu. Untuk sensornya berarti ya. Oke. Nah kalau di sini ya udah lumayan oke lah, lebih oke sih dia ngarahinnya. Ini bisa muter juga nggak sih ini? Bisa muter. Muternya yang mana ya? Yang ini nggak bisa muter. Yang ini nggak bisa muter. Yang bisa muter yang di Atto sama yang di M6. Oke. Gitu. Berarti dari sisi fiturnya tuh. Gitu. Nah, sisi yang lainnya gimana tuh yang disuka? Yang disuka? Tadi kan akselerasi oke, terus bisa nanjak juga gitu. Kalau di belakang di belakang. Ya yang disuka kalau karena listrik lebih hemat ya. Di kantong. Ya, jauh. Bener setuju. Terus ganjil genap. Ganjil genap itu yang paling enteng sekarang. Udah nggak pusing lagi keluarin mobil, mau mobil yang plat apa, sekarang tanggal apa gitu masalah. Kan ya. Itu kalau body saya sebenarnya nggak terlalu perhatian, tapi saya senang bodinya ini kayaknya lebih simple tapi elegan gitu. Dari desain? Iya, bagus. Gitu. Terus dari apa namanya?
interiornya mewah. Mewah, bagus, bagus, mewah. Kepake nggak nih? Ini sunroof kepake nggak? Kalau di jalan-jalan jauh? Nggak terlalu kepake. Nggak kepake ya. Tapi kalau kayak di luar kota, kayak waktu di Dieng gitu kan, langitnya cerah, bisa lihat bintang banyak tuh enak juga. Pakai ini kita buka sengaja gitu. Oke, boleh. Terus buat ngerasain udara segar juga enak juga dari atas ini, daripada cuma dari samping gitu. Oke. Berarti sebenarnya secara fiturnya oke dan kawan-kawan. Tapi maksudnya gini, kalau ini kan memang lebih banyak dari fitur ya, kebanyakan diatur dari head unit nih. Enggak banyak tombol fisik itu. Berpengaruh nggak? Enggak sih, malah lebih enakan tombol tuh emang banyakan di monitor saya. Oh, I see. Daripada kebanyakan tombol fisik di fisik di mana-mana. Gitu. Oke, malah lebih simpel berarti ya. Lebih simpel ya, cuma yang kita nggak tahu kan ini bakal oke terus apa enggak nih, nanti bermasalah lagi dengan warna itu error enggak gitu. Tapi selama ini sih baik-baik aja sih. Mudah-mudahan seterusnya baik-baik aja lah ya. Boleh lah ya, mudah-mudahan ya. Tapi nih, nah dari sisi ini udah ganti dan perpanjang pajak belum? Baru mau perpanjang pajak. Oh, belum ketahuan berarti pajaknya berapa? Pajaknya kalau nggak salah mobil yang ini lupa saya, tapi nggak nyampe sejuta. Nggak nyampe sejuta ya? Nggak nyampe. Oke. Berarti emang oke lah ya. Dari sisi pajak, terus ganjil genap juga. Oke. Nah, untuk pengisian listriknya ini di rumah atau biasanya di SPKLU? Di rumah ada. Di rumah pakai 11.000. Oke. Itu dapat dari sana berarti wall charging-nya? Ya dikasih dari densanya. Dari densanya, terus tinggal sambung PLN listrik baru ya, sambung baru. Itu sama tadi di depan kantor kan juga ada SPKLU itu tadi di sebelah, sempat kesorot nggak tuh waktu kita perkenalan di depan? Iya, 120 kW. 120.000 itu. 120.000. Oh, pakai juga situ? Pakai juga situ. Oh, lebih maksudnya lebih cepat lah, cuma sejam juga udah pasti full berarti ya? Ya, kalau sendirian ini nggak nyampe sejam full di tadi gitu. Ini itu kan kira-kira 100 ya kalau mobil ini. Kalau nggak salah. Fast chargingnya 100 kilowatt ya kapasitasnya. Nah jadinya, dan kita kan nggak mungkin dari nol banget kan, paling 20-30 itu udah termasuk tipis lah gitu. Terus kita ngisi, ya berarti tinggal ngisi 80-70 lagi gitu kan. Benar. Oh, oke. Tapi biasanya paling sering isinya kalau di rumah tinggal aja dicolok aja ya. Terus kita tinggal tidur dah gitu. Oke. Nah, kalau kemarin tuh kita kalau dengar isunya tuh waktu itu pengirimannya lama. Terus juga untuk wall chargingnya juga agak lama lah. Sempat juga ngalamin kayak gitu? Iya, wall chargingnya lama emang. Berapa lama? September nyampe berarti? Wall chargingnya baru nyampe kayaknya bulan Mei kemarin deh. Oh. Iya, jadi saya pakai chargernya si itu dulu, pakai chargernya si M6 sama si Atto dulu yang di rumah. Oh, di rumah berarti ada beli Atto dapat charger, beli M6 nggak dapat charger, kalau mau charger beli lagi. Nah, jadi pakai chargernya si Atto saya. Gitu. Atto itu 11.000. Enggak, Attonya dikasihnya yang 7.000 ya. 7.700 berarti ya. 7.700. Jadi itu udah cukup lah. Ditinggal semalaman juga penuh juga kok. Berarti Mei baru dapatnya. Baru dapat lagi. Lumayan lama ya? Iya. Oke. Karena berarti bener ya, karena waktu itu si isunya tuh lama di wall chargingnya. Gitu, dan pengiriman juga ada juga yang lama waktu itu nggak salah. Tapi kalau ini pengirimannya sebenarnya harusnya lama. Kan dijanjiinnya tuh 75 hari kerja ya. 75 hari kerja. Tapi ini belum ada sebulan, berarti belum ada 30 hari. Langsung dapat. Dapat unit karena lagi ada yang unit ready gitu kan. Tapi harus segera DP gitu. Nah, ya udah langsung aja DP-in gitu kan. Kan sebelumnya baru booking fee doang tuh. Nah, langsung asal ready DP-nya udah. Barang siap nih gitu. Warnanya emang ini pilihnya waktu itu? Ya emang yang ini kebetulan memang yang hitam, yang coklat ini lah biar nggak, kalau kotor nggak terlalu cepat kelihatan kotor. Bener. Nah, ini udah servis ya? Berapa? Udah pernah sampai servis gak? Servis yang pertama yang 500 apa yang 1000 itu. Supir saya yang bawa servis. Itu nggak ada yang apa-apa, nggak ada problem kah? Nggak ada biaya juga. Nggak ada biaya juga. Oke. Nah, tadi kan yang dibahas yang disuka. Nah, sekarang apa sih yang disuka? Yang nggak disuka
karena listrik ya, bawa keluar kota agak deg-degan juga kalau misalnya terlalu jauh dari dari charger gitu. Iya, ke Surabaya, ke Dieng pasti mikirin juga kan, ya, di mana ngecasnya gitu. Iya, jadi kayak waktu itu kita pergi ke Dieng kan Jumat sore gitu. Ya Jumat sore bersamaan banyak orang dari Jakarta keluar kota. Benar. Ya banyak juga yang nekat bawa mobil listrik. Jadi sampai di 379 sebelum itu kita ngisi terakhir sebelum habis itu masuk ke Dieng, keluar tol terus ke Dieng gitu. Itu banyak yang ngecharge, jadinya ngantri gitu kan. Oke. Ngecharge ngantri. Kan terus ngecharge-nya lama ya. Nggak beda kalau sama ngisi bensin cepet gitu kan. Ya 10 menit lah gitu. Ya tapi nggak apa-apa sih, sekalian makan gitu. Terus kekurangannya lagi suspensinya terlalu keras kalau lewat jalan yang polisi tidur, jalan yang kasar gitu. Mungkin di Cinanya sana infrastruktur udah terlalu bagus kali kan, dia nggak berpikir mau jual di Indonesia tuh masih banyak yang polisi tidur, jalanan udah bagus-bagus supaya orang bisa pelan-pelan tuh harus dikasih polisi tidur, nggak cukup rambu doang gitu kan. Nggak enak kalau buat ngeliatin polisi tidur nih, lebih nggak enak. Tapi kalau jalan mulus ini lebih enak. Berarti suspensinya kurang ya berarti ya, dibandingkan kurang. Ibaratnya nyobain Alphard juga kan. Ya lebih bagus, lebih enak yang Alphard. Dibandingkan itu lebih empuk, kalau itu ini lebih keras. Lebih keras ternyata. Kalau yang atau 3 gimana? Atau 3 lebih empuk. Oke, berarti cuman ini aja nih kali ya. Karena emang ini sama M6 itu keras. Karena mungkin ini buat perkotaan kali ya, mobil. Iya, mobil buat jalanan mulus lah. Iya, gitu jalanan mulus. Karena emang di Cina sana nggak ada tuh jalan-jalan rusak tuh atau polisi tidur. Terus kekurangan lainnya, tapi sama nih saya sama semua mobil listrik yang lain. Mungkin juga nggak cocok sama gaya bawa saya ya. Kan dia klaim misalnya dari 100% itu bisa sampai 600 km. Iya. Ya ibaratnya Jakarta Surabaya kan sekitar 750 lah ya. Kan harusnya bisa sekali ngisi doang tengah jalan misalnya di 350 atau di 400 gitu kan. Tapi mungkin juga bisa jadi terlalu riskan. Ngepres banget gitu, jadi nggak sesuai kenyataan. Jadi misalnya 600 kita ngisi habis-habisnya paling belum nyampe 500 gitu udah habis. Jadi 20% lah. Jadi di 429 tuh KM 429 ada rest area, kita harus ngisi di sana. Lewat dari 429 ke 676 jelas nggak nyampe lah ya. Iya benar. Jadi ngisi di 429, mau ngisi di misalnya 515 tuh ada rest area juga, apa 550 gitu. Nggak mungkin lah, nggak nyampe juga lah. Gitu. Nah jadi sampai amannya ya di 379, 429 ngisi 2 kali, 3 kali berarti ya. Ngisi 2 kali. Ngisi sekali bisa 429 terus lanjut langsung sampai Surabaya. Tapi takut lah. Press. Iya benar. Gitu. Ya gampangnya jangan Surabaya deh, harusnya Jakarta Solo kan 500 km, 550. Nah itu nggak nyampe kalau sekali jalan gitu, nggak nyampe. Bisa sih sebenarnya nyampe, tapi kakinya bener-bener harus irit, kakinya harus sekolah. Jadi ininya RPM-nya nggak boleh tinggi-tinggi nih, kWh meter. Benar. Jadi maksimum mungkin cuma 20 kali ya. Nah itu dapat larinya itu sekitar hanya kalau datar mungkin 90 sampai maksimum 100, tapi rasanya kayak pelan banget gitu. Sebenarnya kita mau lari misalnya 110, 120 gitu kan. Itu. Ini waktu itu mentok berapa? Pernah nyobain berapa kilometer per jam? Saya cuma bawa sampai 140, tapi enak, tapi udah saya nggak pengen kenceng-kenceng. Iya, jangan kenceng-kenceng. Itu kalau ngirit tuh mentok, mentoknya mungkin cuma 90 km per jam dapatnya. Kalau mau ngirit? Kalau mau ngirit 90 km per jam, ya 80-90 gitu kan. Rasanya kayak pelan, ngantuk, bosen gitu. Berarti kalau misalkan ya cara jalan biasa lah gitu kan, mau 100 atau 120, estimasi itu kira-kira berapa kilometer fullnya? 500 kah? 500 ya? 500, masuknya 500. Berarti atau 450 lebih lah gitu, sampai di range 500 kalau normal ya. Normal lah. Gitu, nggak terlalu kecil.
Oke, karena klaimnya dia kan 600 kan. Klaimnya 600. Mungkin karena ya tipikal mobil listrik kan karena memang dia cocoknya di bawah. Tapi sama lah, mobil bensin juga sebenarnya kan klaimnya berapa juga nggak nyampe segitu juga. Nggak nyampe segitu juga, kecuali kakinya benar-benar sekolah gitu. Iya, tapi kan kadang kurang nyaman lah. Kondisi lalu lintasnya benar-benar lancar gitu kan. Benar. Sebenarnya sama. Terus tapi sama-sama klaim segitu, saya ngerasainnya cuma kalau di jalanan macet nih, si listrik ini dia lebih bisa hemat daripada mobil bensin, daripada mobil mesin biasa gitu. Oke. Cuma kalau jalan jarak jauh, ya itu aja lah, jangan terlalu percaya sama bisa 600 km gitu kan. Iya. Dipikirin baik-baik supaya nggak kehabisan di jalan. Soalnya saya lihat ada di 379 tuh ada yang datang ke rest area, ke charging wall itu, charging stationnya itu dengan mobil derek. Kenapa? Karena bensinnya, karena iya, dia maksa habis. maksa sampai 379. Harusnya dia nggak usah maksa sampai 379. Iya. Ada yang super fast charging sebelumnya tuh ada di 225 gitu. Harusnya udah mobil apa itu? Sih. Itu mobil Atto 3. Karena Atto kan lebih pendek. Bener. Atto tuh cuma nyampe di 380 apa. Bener. Dipaksain ya berarti ya. Iya. Iya, karena emang ya bener sih. Maksudnya tipe kalau mobil listrik tuh kalau di perkotaan mungkin dia lebih irit lah. Tapi kalau di daerah tol ya itu dia karena nggak ada generatif brake-nya kan, jadi nggak bisa ngisi lagi gitu. Oh, iya. Nah, kekurangan lain apa lagi nih Om? Kekurangan lain bawa mobil ini keluar kota ngantuk. Ngantuk. Yang mau bawa atau yang belakang nih? Yang bawa ya buat penumpang juga enak juga sama, tapi yang bawa lebih ngerasain. Kalau penumpang mungkin nggak sadar. Kenapa? Kalau saya sadar, karena nggak ada rasa getaran mesin atau suara putaran mesin gitu ya. Walaupun mobilnya dibikin kedap ya, mobil mesin ya, tapi tetap kan terasa tuh ada rasa putaran mesin gitu. Nah ini cuma bedanya lebih cepat sama lebih pelan gitu aja. Tapi nggak ada rasa-rasa mesin tuh berputar menggerakkan mobil ini gitu. Jadi ibaratnya nggak kayak bawa mobil lah ibaratnya gitu kan. Iya. Jadi rasanya ngantuk di sana karena halus banget ya. Oh itu ngaruh juga berarti ya. Kalau jauh ya, kalau jauh. Jadi saya rasanya ngantuk. Iya benar. Apa yang saya dengerin ya udah musik aja gitu kan kayak gitu. Iya bahaya juga berarti ya. Baru tahu loh ini. Saya baru tahu. Enggak sih bahaya sih, enggak. Sebenarnya justru bagus. Iya. Tapi maksudnya ada insight baru gitu. Kalau perjalanan jauh tuh naik mobil listrik malah bikin ngantuk. Iya benar. Kita kan biasanya ngerasain suara putaran mesin, misalnya ngeraungnya ngeraungnya apa segala macam. Kalau ini kita nggak ngerasain itu dah. Oh, I see. Oke. Ada lagi nggak kekurangannya? Kekurangannya udah sih paling udah itu sih, aja kan. Banyak kan tadi kekurangannya udah kan. Lumayan. Ada 3 ada kan. Ada. Nah, Sokar selama pemakaian ada kendala nggak dari mobil ini? Kendala? Entah error kah atau nanti servisnya gimana kah atau gimana kendala? Belum pernah ada kendala. Ini memuaskan aja semuanya. Memuaskan berarti ya? Oh, I see. Baik-baik aja. Oke. Karena kan takutnya kan karena saking canggihnya gitu ya kan di sini ada aja error lah dari sistemnya atau apa. Belum Ya? Belum ada. Bagus. Oke. Jadi nggak ada defect-defectnya dari pabrikan gitu, nggak ada. Oke. Nah, terus kalau ngisi nih, biasanya bensin sebulan berapa? Nah, kalau ini secara efisiensi gimana? Efisiensinya persentase ya. Ini kira-kira antara 40 sampai 60% dari bensin. Dari bensin? Ya. Oke, ya mungkin misalkan ibaratnya sebulan sejuta lah, berarti ini cuma 400 sampai 600 ribu. Ya gampangnya 500 ribu separohnya. Sebenarnya lebih kalau cenderung mana di atas 50% atau di bawah 50%, habisnya saya bilang sih di bawah 50%-nya. Oke. Gitu. Oke. Jadi kalau bensin misalnya patokannya 1 juta gitu ya. Ini 500 ribuan. Ini nggak nyampe 500 ribu. Oke. Gitu. Terus karena kan bensinnya mobil, apalagi bensinnya mobil yang sama dengan ini kan. Merek lain gitu, itu kan bensinnya bensin yang bagus ya, oktan minimum 92, bahkan bagus lagi oktan 95, kan harganya juga mahal ya. Iya. Gitu. Oke. Berarti maksudnya cukup efisiensi banget lah ibaratnya. Oke. Orang kalau yang M6 berbanding sama
Innova Solar aja masih pakai biosolar misalnya gitu ya. Masih murah bensin, masih murah listrik kok. Oke. Padahal harga biosolar murah ini, apalagi bensinnya mahal. Kalau yang mobil selevel kan, bensinnya bensin bagus, bensin mahal, pakai ini lebih murah. Lebih murah ya. Oke. Nah, kira-kira ada pengalaman unik ya menggunakan mobil ini? Pengalaman unik. Kayak Dieng ini aja, kayak ke Dieng ya. Nah. Kan deg-degan juga tuh dari ngisi kan di 379, terus habis itu nggak lama kemudian keluar. Terus kan jalan ke Dieng kan banyak nanjak tuh. Ya. Terus jadi keluar di Wuleri namanya ya. Wuleri dari Wuleri terus naik ke Dieng sana. Oke. Nah itu banyak nanjak. Listrik langsung cepet habis kan. Oke. Nah, langsung cepet habis, tinggal sisa 60%, jadi habis 40% tuh sampai di Dieng itu. Oke. Padahal baru habis ngisi 100% full dia. Oke, berarti nanjaknya lumayan ya. Ya, terus ngisinya lagi kan nggak di 379 tapi ada di 360 kalau nggak salah yang arah balik Jakartanya. Nah kan ya agak takut juga ya, walaupun yakin aman sih, tapi ntar di Dieng kita keliling-keliling terus nanti balik nyampe nggak gitu kan. Jadi sampai di Dieng tuh udah sampai khawatir gitu, jadi males kalau keluar bawa mobil, takut takutnya habis takut habis, padahal kan irit aja ya, harusnya jalan cuma deket-deket doang di sana kan. Jadi kita cuma diam di hotel gitu, saking ketakutannya. Taunya pas turun nggak berkurang sama sekali, karena pas yang dari Diengnya sampai ke Wuleri itu malah nambah. Karena jerat brake-nya. Iya, jadi ini ngaruh nih. Di sini ada pilihan brake-nya strong sama biasanya gitu kan. Oke. Kalau dipasang, jadi ibaratnya kayak dinamo mobil. Dinamo di sepeda tuh dulu buat nyalain lampu kan. Iya, benar. Kalau dipasang high itu ibaratnya dipasang jadi ngerem gitu kan. Jadi lampunya bisa lebih terang ya kan. Iya. Nah, itu sama di high itu juga kayak gitu, lampunya jadinya dia bisa ngecharge lebih banyak gitu. Tapi kalau misalnya dipakai high pas di jalan lurus yang kita butuh ngegas, ya juga jadinya juga boros. Karena butuh tenaga lebih berat kan untuk menggerakkan. Nah, jadi pas lagi turunan kita taruh di high malah naik 10% gitu kan. Terus dari Wuleri sampai ke 360 itu kepake 10%, jadi nggak berkurang. Sebenarnya nggak usah khawatir, kemarin di Dieng tuh habisnya turun gitu. Kalau gitu mah mending muter-muter aja. Kita jalan-jalan aja, kita udah takut-takut aja gitu. Oke. Ntar nggak cukup, ntar pulangnya gimana gitu. Oh iya, insight baru bener. Kalau di turunan malah kita setting aja jerat brake-nya yang high gitu, malah akan nambah. Oke. Oh iya boleh. Itu yang nggak ada kan kalau di mobil bensin kan nggak ada. Artinya bensinnya jadi nambah gitu kan nggak ada. Cuma bedanya mungkin naik habis liter bensin yang lebih banyak daripada turun gitu kan. Ini malah nambah. Kalau ini malah bisa nambah. Itu kan unik kan, keren kan. Keren. Iya. Baru tahu juga. Iya. Jadi kalau kayak orang Jakarta lah, kita ke puncak gitu, turunnya tuh bisa jadi sampai di Ciawi gitu. Itu malah nambah kalau lancar jalanannya ya. Gitu. Atau terus dari Ciawi balik sampai Jakarta, mungkin sampai daerah Cibinong sana kan tolnya masih relatif agak turun dikit. Mungkin nggak ngabisin baterai itu masih tuh. Gitu. Oke. Jadi malah iya sih, unik sih ceritanya sih. Iya, unik sih. Iya. Jadi malah ya ada keuntungannya lah ibaratnya. Dengan menggunakan mobil listrik di tanjakan dan turunan. Ya. Gitu. Oke. Tapi tanjakannya oke kan? Maksudnya tenaganya oke kan? Oke. Waktu itu berapa orang? Supir, saya, terus habis itu istri saya, anak saya 3 sama ibu mertua saya. 5 tambah 7 orang. 7 orang. Lumayan banyak loh. Bertujuh terus kuat lagi nanjaknya ya. Iya. Oke. Wah, berarti ini cukup oke lah dengan menggunakan mobil ini gitu kan, dengan banyak orang. Walaupun emang di setting buat 7 orang, 7 dan 6 orang ibaratnya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih.
selama pemakaian tadi ada keunggulannya yang disuka sama kekurangannya, nyesel nggak beli mobil ini? Enggak nyesel. Enggak nyesel sama sekali. Enggak nyesel. Justru happy ya. Happy. Jadi Happy, puas ini rasanya jadi ya kayak goodbye gitu ya. Pembelian yang baik gitu. Oke. Dan juga sebelumnya pakai mobil listrik juga kan? Ya. Atau Ya. So far berarti di rumah udah nggak ada mobil bensin, nggak ada? Masih ada, ninggalin satu Innova diesel manual. Oh, itu penting itu. Ntar kalau truk bis udah pada nggak pakai mau diesel, baru ganti. Dilepas deh itu. Oke. Atau satu lagi saya masih punya Defender tahun 91. Diesel. Oke. Defender emang diesel ya. Iya, kalau tahun segitu ya. Oke. Masih sering pakai kah? Lagi direstorasi. Oke. Gitu. Nanti kalau jadi boleh kita review lah. Boleh. boleh. Restorasi kayak gimana gitu kan. Oke, thank you buat nih Mas Kris. Kita udah denger nih pengalamannya Mas Kris menggunakan Denza D9. Ternyata dari sisi pengalamannya happy banget, worth buy banget. Dari sisi keunggulannya ataupun dari kita juga diceritain dari sisi kekurangannya. Nah, buat teman-teman yang ingin tanya-tanya, boleh banget langsung share di kolom komentar, dan juga jangan lupa untuk pastinya like video ini dan juga subscribe channel Teman Mobil. Paling itu sih dari kita ya. Oke, Mas Kris. Bye bye. Thank you.